Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gue mau bahas pertandingan perebutan gelar juara dunia. Juan juara dunia catur dari Tiongkok berhadapan dengan penantangnya juga dari Tiongkok, Tan Zhongyi dari game ke-6. Putih Tan Zhongyi yang lagi ketinggalan nih, memulai dengan langkah C4 pembukaan Inggris. Dijawab dengan kuda ke petak F6, putih kuda F3 dan hitam E6. Kemudian B3, hitam jawab D5, putih gajah B2, hitam C5. Kemudian putih makan pion petak D5, dimakan balik dengan pion dan putih mainkan langkah G3. Hitam mengeluarkan kuda ke petak C6, putih bishop ke petak G2, hitam mainkan langkah D4 untuk mematikan kekuatan dari bishop di petak B2. Putih lanjutkan dengan rokade, hitam bishop ke petak E7, putih mengeluarkan kuda ke petak A3, hitam lanjutkan dengan rokade, putih E3. Coba ganggu pion center hitam di petak D4, hitam menjawab dengan taktis, makan pion di petak E3, putih makan balik dengan pion D. Ya, langkah ke-11, hitam lanjutkan dengan mengeluarkan bishop ke petak F5. Putih menyerang langsung dengan kuda ke petak E5. Ancaman diagonal dari bishop ke petak G2 mengancam sampai petak B7. Hitam menerima pertukaran kuda, dimakan lagi dengan putih bishop di petak B2. Kemudian hitam menolak pertukaran menteri, memilih menteri C8 menjaga pion B7. Tapi jangan lupa juga ya, idenya adalah untuk gajah ke petak H3, bishop ke petak H3. Untuk apa? Menghilangkan kekuatan dari perwira putih yang mengganggu, yaitu bishop di petak G2. Menteri E2 dimainkan Tan Zhongyi, bishop H3 dilanjutkan oleh Juan, menteri F3 mengancam pion petak B7. Kayaknya buang langkah ya. Atau menteri F3 aja langsung ya. Kenapa nggak menteri F3 langsung? Karena kalau menteri F3 langsung mungkin ada jawaban menteri ke petak E6, gajah ke petak F4 dan dilanjutin dengan gajah E4. Jadi nggak mau guys. Ya, menteri ke petak C8, menteri E2, bishop H3, menteri F3, pertukaran bishop dilakukan, makan dengan raja. Kemudian menteri naik ke petak E6, putih kemudian bishop ke petak B2, hitam lanjutkan dengan kuda ke petak M4, menutup ancaman petak B7 ya. Putih mainkan benteng F ke petak D1, hitam menjawab dengan taktis, benteng A ke petak D8, putih naik kuda ke petak C4, hitam B5. Kuda diancam, putih kuda naik ke petak E5, kemudian hitam F5 menjaga pion, menjaga kuda di petak M4, dan putih langkah ke-21 melakukan kesalahan dengan kuda D3. Ya, dibuat pasif sendiri nih. Perwira putih belum diapa-apain, udah mundur sendiri. Harusnya ada langkah lebih bagus, yaitu menteri ke petak E2 untuk memanuver menteri yang sudah pasif di petak F3. Mengancam pion B5, apabila dijawab dengan A6 maka F3. Ini lebih menarik. Nah, dengan langkah kuda D3 ini, coba tebak apa langkah yang akan dimainkan oleh hitam, teman-teman. Hitam mainkan langkah G5, mendorong pion. Kemudian putih kuda ke petak E1. Kemudian hitam di sini harusnya C4, hitam melakukan pertukaran bishop. Ingin menghilangkan kekuatan dari bishop di petak B2. Pertukaran bishop dilakukan, menteri makan bishop, hitam melakukan benteng tukar benteng, kemudian benteng makan benteng, putih menawarkan pertukaran benteng lagi. Diterima oleh Juan, makan lagi, dan kemudian gantian, hitam menawarkan pertukaran queen. Ya, nah disinilah kita bisa lihat ya, kalau misalkan dimakan, kayaknya Tan Zhongyi di sini kenapa belum mau? Sebenarnya sih unggulnya unggul hitam tipis ya. Kekuatan hitam adalah pion mayoritas guys. Pion mayoritas itu di sini nih. 3 pion lawan 2 pion di sayap menteri. Tapi putih juga sebenarnya kan punya keunggulan juga, 4 pion lawan 3 pion. Nah, Tan Zhongyi belum melihat keunggulan di situ dan dia menolak dengan menteri H5, betul juga sebenarnya. Kemudian hitam mainkan langkah raja G7. Kemudian putih menteri ke petak E8, ancam pion, dijaga oleh pion A6, putih naikkan kuda ke petak F3, hitam kuda F6, putih menteri ke petak A8, supaya nggak kena menteri D5 ya, ngunci kudanya. Kemudian H6 dimainkan, putih menjalankan langkah H4. Nah, inilah kesalahan kedua yang fatal ya dari seorang Tan Zhongyi. Harusnya bisa mainin langkah kuda E1 dulu. Dengan H4, hitam bisa G4. Dan kemudian menteri ke petak B7 harus ditutup dengan menteri D7, terjadi pertukaran menteri. Kalau misalkan kudanya kabur aja ya ke petak G1 lah, maka di sini bisa menteri D5. Nah, putih akan kalah guys karena hitam akan memiliki kekuatan dari 3 pion lawan 2 pion ini.
Ya, dengan langkah G4, menteri B7, kemudian ditutup, harus dimakan, makan lagi, kuda D2, raja F6. Kemudian harusnya F3, F4, tapi ini udah unggul buat hitam ya. Kita mainkan langkah raja E6, E4 dimainkan, makan lagi, kemudian raja ke petak D5, kuda ke petak F2, kemudian hitam kuda F6. Bisa lihat ya, raja hitam cenderung pasif, sementara raja putih udah keburu aktif untuk mendekati dua pion ini. Raja F1, raja ke petak D4, raja E2, jaga dulu dengan H5. A4 dimainin, raja C3, makan pion B5, makan lagi, kuda D3, kuda menjaga dengan kuda E4, mengancam pion balik, raja E3, makan G3, makan C5, kena kuda F5 skak, raja E4, kuda makan H4. Putih raja E5 ya, nggak mau dorong F5. Kenapa? Karena dorong G3 juga, sulit juga. Raja E5 dimainkan, hitam menjawab dengan raja B4. Kemudian putih kuda E4. Hitam mengambil pion B3, putih raja ke petak F6. Hitam mainkan angka kuda F3, F5 dimainkan. Kemudian H4. Putih kemudian raja ke petak E7, hitam mainkan langkah G3, F6 dimainkan, dan G2 tetap dilanjutkan oleh putih. Kenapa? Karena kalau F7, kira-kira ada jawaban apa guys? Yap, ada jawaban kuda ke petak E5 ya. Kalau promosi jadi queen, kena kuda G6, dan pion hitam juga ancamannya promosi. 54 langkah, akhirnya Zhu Wenjun kembali menang atas Tan Zhongyi, dan sekarang keadaan menjadi 4-2 guys. 4-2. Mana nih? Susah ya. Marginnya 2 poin. Kira-kira Tan Zhongyi mampu membalas kekalahan gak guys? Mampu memaksakan game menjadi seri? Gimana prediksi kalian? Kalau menurut gue sih mungkin udah agak sulit nih guys. Ya, kesalahannya tadi ya, kelihatan banget kalau Tan Zhongyi panik di endgame, tidak mau menukar menteri, dan kemudian juga lambat gerakan dari rajanya untuk menuju endgame. Itu memberikan peluang untuk Zhu Wenjun bisa menang dengan pion mayoritas. Ya, kesalahannya tadi adalah H4 ya. Harusnya di sini belum perlu H4. Kalau misalkan kuda E1 lebih baik, menteri D5, kemudian makan lagi bisa kuda D3. Ya, kalau C4 kemudian dimakan lagi, makan bisa kuda E5, C3, dan kemudian balik lagi dengan kuda D3. Kalau C2 raja ke petak F1. Ya, kalau kuda ke petak B4, kuda C1 aman. Tapi Tan Zhongyi lebih pilih H4. Ini juga menarik ya. Kenapa dia terpancing seperti ini? Ya, kemudian didorong G4, baru tahu dia salah di situ. Oh ya, perebutan gelar juara dunia ini dimainkan di 2 kota. Yang pertama di Shanghai, 6 game. Kemudian berikutnya akan bermain di Chongqing di Tiongkok. Siapa prediksi juaranya guys? Apakah Zhu Wenjun sudah pasti juara? Ini game over untuk Tan Zhongyi? Coba berikan komentar kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.